Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-93. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Witantra dan Mahendra masih tetap berdiam diri. Namun di dalam dada Witantra bergolaklah kebimbangan hatinya. Apakah ia harus memanggil beberapa orang untuk menemaninya bertempur, atau ia harus menghadapi setan itu berdua? Masing-masing mempunyai bahayanya sendiri-sendiri. Dalam pada itu Kebu Ijo telah menyampaikan pesan Witantra kepada perwira bawahannya, Siddhartha. Perwira itu mengerutkan keningnya sambil bertanya perlahan-lahan, "Di mana Kakang Witantra sekarang?" "Masih di tempatnya. Mungkin Kakang Witantra ingin menangkap orang itu." "Bukankah itu cukup berbahaya? Orang itu mungkin sengaja memancing Kakang Witantra untuk menjauhkannya dari rombongan ini." "Mungkin. Kalau demikian, apakah kita perlu datang menolongnya?" Kebu Ijo terdiam sejenak. Otaknya pun tidak terlalu tumpul. Betapapun bengalnya anak itu. Karena itu maka ia pun bertanya kembali, "Apakah kita akan meninggalkan Ken Dedes itu bersama-sama?" Siddhartha terdiam. Tentu ia tidak dapat melepaskan prajurit ini tanpa pimpinan. Namun di antara mereka masih ada seorang lagi yang dapat diserahinya. Tetapi Siddhartha kini menjadi ragu-ragu ketika ia menengadahkan wajahnya dan memandang berkeliling. Dilihatnya hutan di sekitarnya terlampau sepi. Dilihatnya beberapa orang prajurit berbaring di tempat yang berserakan. Sedang beberapa orang yang lain masih berjaga-jaga di tempat yang sudah ditentukan. Adalah lebih baik demikian daripada mereka berkumpul menjadi satu. Dalam keadaan yang demikian, maka apabila mereka harus menghadapi bahaya, maka kesempatan akan menjadi lebih banyak. Sementara itu Kebu Ijo pun menjadi gelisah pula. Witantra dan Mahendra tidak segera kembali membawa atau tidak membawa orang yang akan ditangkapnya itu. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata kepada Siddhartha, "Aku akan melihat Kakang Witantra dan Kakang Mahendra. Kenapa ia terlampau lama tidak juga kembali?" "Lalu bagaimana menurut pertimbanganmu?" bertanya Siddhartha. "Apakah aku ikut serta pula?" Kebu Ijo mengerutkan keningnya. Ditatapnya wajah perwira itu. Sebenarnya lah perwira itulah yang harus mengambil keputusan. Tetapi karena Kebu Ijo yang dianggapnya lebih mengetahui persoalannya, maka Siddhartha merasa perlu mendengar pertimbangannya. Sejenak kemudian Kebu Ijo pun menjawab, "Aku akan pergi sendiri lebih dahulu. Ken Dedes masih perlu mendapat pengawalan yang kuat." "Baiklah," sahut Siddhartha. "Tetapi hati-hatilah." Kebu Ijo pun kemudian melangkah pergi, tidak tergesa-gesa, seakan-akan tidak ada suatu keperluan apapun, sehingga langkahnya tidak menimbulkan kesan apa-apa bagi para prajurit yang lain dan bagi Ken Dedes yang duduk di samping tandunya. Ketika Kebu Ijo telah menghilang di balik dedaunan, maka Siddhartha pun berdiri pula dan berjalan mendekati perwira yang lain. Mereka bercakap-cakap sebentar.
Kemudian kembali Siddhartha meninggalkan kawannya, tetapi Siddhartha tidak kembali ke tempatnya. Namun ia pergi menemui Gendedes. Katanya, "Tuan Putri, apakah Tuan Putri tidak ingin beristirahat? Mungkin Tuan Putri dapat berbaring melepaskan lelah, meskipun barangkali tempat ini sama sekali tidak menyenangkan bagi Tuan Putri." Gendedes mengangguk. Katanya, "Aku belum mengantuk, Kakang Siddhartha." Siddhartha menganggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Sebaiknya Tuan Putri beristirahat sebaik-baiknya, supaya besok pagi tidak terlampau lelah. Perjalanan ke Panawijen sebenarnya sudah tidak begitu jauh lagi. Sebelum matahari sepenggalah, kita besok pasti sudah sampai. Meskipun begitu, perjalanan yang sehari ini barangkali terlampau melelahkan." "Terima kasih," sahut Gendedes. Tetapi Gendedes tidak segera berbaring atau bersandarkan diri pada tandunya. Ia masih saja duduk bersimpuh memandangi nyala perapian di hadapannya. Siddhartha tidak mempersilahkannya lagi, namun ia segera bergeser dan duduk tidak terlampau jauh dari gadis itu. Di sisi yang lain, tanpa setahu Gendedes dan bahkan hampir tidak mendapat perhatian dari siapapun juga, perwira yang seorang lagi bergeser pula mendekati Gendedes. Mereka berdua harus selalu berhati-hati menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Titik puncak dari pertanggungjawaban mereka kali ini adalah bakal permaisuri Aku Tunggul Ametung itu. Kebu ijo yang telah hilang di balik dedaunan segera meloncat dengan tangkasnya mencari kedua kakak seperguruannya. Dengan hati-hati dicarinya kembali jalan yang dilampauinya ketika ia meninggalkan kedua kakak seperguruannya. Tetapi ketika ia sampai ke tempat yang dicarinya, Witantra dan Mahindra telah tidak ada di tempat itu. Kebu ijo menjadi ragu-ragu sejenak. Dipasangnya telinganya baik-baik, barangkali ia mendengar sesuatu. Dan ternyata ia memang mendengar sesuatu. Tidak terlampau jauh, karena itu segera ia meloncat ke arah suara itu. Suara itu adalah suara batang-batang perdu yang terinjak kaki-kaki mereka yang sedang bertempur. Ranting-ranting yang patah dan kadang-kadang diselingi dentang senjata beradu. Pedang Witantra dan Mahindra berbenturan dengan tongkat Empu Soto. Tongkat itu nampaknya terlalu kecil dan panjang, namun ternyata tongkat itu pun mempunyai kekuatan yang mengagumkan. Ketika Kebu Ijo muncul di dekat perkelahian itu, terdengar suara Empu Soto tertawa. Katanya, "Nah, ternyata adikmu datang pula, Witantra. Ayo, jadilah pasangan yang manis." Kebu Ijo menggeram. Sekali ia meloncat maju langsung menerkam Empu Soto dengan pedangnya. Kini Witantra bertempur bertiga dengan adik-adik seperguruannya. Kekuatan mereka pun bertambah pula dengan Kebu Ijo. Namun mereka bertiga hampir-hampir tidak berdaya menghadapi Empu Soto yang jauh terlampau sakti daripada mereka. Empu Soto adalah seorang guru yang setingkat dengan guru mereka sendiri. Yang tertua dari mereka adalah Witantra, kecuali tertua dalam perguruannya. Umurnya pun tertua pula di antara mereka bertiga. Pengalamannya pun yang terbanyak pula, sehingga otak daripada ketiga bersaudara seperguruan itu terletak padanya.
Ialah yang mengambil sikap dari pasangan mereka bertiga, dan ialah yang mengatur serangan dan perlawanan mereka terhadap Empu Sodo yang sakti itu. Dengan berbagai tanda Witantra berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya, memberikan perintah-perintah kepada kedua adik seperguruannya. Empu Sodo heran melihat kerapihan kerjasama di antara mereka. Ketiganya benar-benar murid yang sangat baik, murid yang mempunyai ikatan yang cukup dalam berbagai segi, bukan saja dari segi ilmu mereka, tetapi juga ikatan ketaatan yang muda terhadap yang lebih tua. Sehingga dengan demikian, maka mereka bertiga benar merupakan satu gabungan kekuatan yang sangat dahsyat. Meskipun demikian, Empu Sodo masih juga sempat tertawa sambil berkata, "Bukan main, aku sudah menyangka bahwa kalian bertiga akan merupakan kekuatan yang tangguh. Aku juga akan membuat murid-muridku menjadi sebaik kalian. Aku juga ingin melihat murid-muridku dapat bertempur berpasangan dengan rapi seperti murid Panji Bojong Santi ini. Alangkah baik cara Panji Kurus itu mengajari muridnya." Witantra dan kedua adiknya sama sekali tidak menyahut. Mereka berusaha untuk memperketat serangan mereka terhadap lawannya. Namun usaha mereka itu seakan-akan sia-sia saja. Empu Sodo setiap kali mampu melepaskan diri dari kepungan mereka. Setiap kali orang tua itu sudah berada di belakang mereka, menyerang dengan tongkatnya yang panjang. Demikianlah, pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Tetapi Empu Sodo agaknya masih belum ingin mengakhiri pertempuran itu. Bahkan ia masih berkata, "Witantra, kalau kau memanggil bawahanmu yang bernama Siddhartha, dan barangkali ada beberapa kawan lain yang cukup bernilai untuk bertempur, kau masih mempunyai kesempatan untuk melarikan dirimu, untuk menyelamatkan nyawamu. Nah, apakah kau tidak akan mencoba memanggilnya?" Witantra menggeretakkan giginya. Kini semakin jelas baginya bahwa Empu Sodo berusaha untuk melepaskan Ken Dedes dari pengawasan yang baik. Mungkin Empu Sodo saat itu datang bersama dengan kuda sempana dan murid-muridnya yang lain. Namun mereka masih tetap bersembunyi. Apabila pengawasan atas Ken Dedes telah menjadi kian lemah, baru mereka akan berbuat sesuatu, menculik gadis itu. Karena itu, Witantra pun segera menjawab, "Aku tidak akan mengumpankan orang lain untuk keselamatanku, Empu. Jangan mencoba mengelabuhi kami. Aku tidak akan memanggil seorang pun lagi dari rombonganku, meskipun nyawaku terancam. Bukankah dengan demikian, muridmu akan mendapat kesempatan menculik gadis itu?" Empu Sodo tertawa. Jawabnya, "Ternyata otakmu tidak setumpul otak udang. Tetapi meskipun kau tidak memanggil orang-orangmu, maka akhir daripada cerita ini akan sama saja. Kalian bertiga akan mati aku bunuh. Aku dan murid-muridku kemudian akan mengambil gadis itu. Bukankah sama saja? Karena itu, lebih baik bagimu untuk mencoba menyelamatkan dirimu." Witantra sekali lagi menggeram, tetapi ia tidak menjawab. Bahkan serangannya menjadi bertambah garang. Kini Witantra itu menyadari benar-benar apakah yang sedang dihadapi. Karena itu semuanya akan tergantung kepadanya, kepada kemampuannya melawan Empu Sodo itu. Dengan demikian, maka seakan-akan Witantra menjadi semakin tangguh. Kini ia semakin didorong oleh tekadnya, tekad memeluk tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Melihat tandang Witantra,
Empu Sodo mengumpat di dalam hatinya, perwira prajurit pengawal Akuwu itu benar-benar memiliki kemampuan jasmaniah yang luar biasa. Bukan saja Witantra, tetapi kedua saudaranya yang lain pun segera mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka harus mencoba bertahan sejauh mungkin. Mereka tidak ingin gagal dalam tugasnya. Ken Dedes itu benar-benar telah dipercayakan kepada mereka oleh Akuwu Tunggul Ametung. Tetapi kalau mereka tidak mampu melawan Empu Sodo, maka berarti mereka gagal menjalankan tugas mereka. Karena itu, maka hanya mautlah yang dapat menghentikan perjuangan mereka melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Witantra bertiga dengan kedua saudara seperguruannya itu pun kemudian menyerang Empu Sodo seperti angin pusaran. Mereka berputaran dalam satu lingkaran, mengelilingi orang tua itu. Setiap kali mereka melontarkan serangan berganti-ganti, namun mereka berkali-kali menjadi kecewa apabila mereka menekan orang tua itu dengan segenap kemampuan mereka. Tiba-tiba Empu Sodo itu melenting dan sesaat kemudian orang itu telah berada di luar lingkaran mereka. Bahkan kemudian Empu Sodo lah yang mengambil sikap menyerang ketiganya dalam gerak yang beruntun. Tetapi betapa tekanan Empu Sodo atas mereka bertiga. Namun Witantra sama sekali tidak berhasrat memanggil seorang atau dua orang bawahannya. Ia yakin bahwa di dalam semak-semak itu masih bersembunyi beberapa orang yang siap untuk bertindak. Bahkan Witantra yakin bahwa kuda sempana ada di antara mereka. Apabila para pengawal lengah, kuda sempana sendiri akan mengambil Ken Dedes. Sikap itu adalah sikap yang dapat memberinya kepuasan, seakan-akan ia sendirilah yang berhasil menyergap rombongan bakal permaisuri itu. Sedang apabila ada satu dua orang yang berhasil menyampaikan kejadian ini kepada Akuwu, maka kuda sempana sendirilah yang harus bertanggung jawab. Bagi kuda sempana yang telah melarikan diri dari istana itu, maka baginya hampir tak ada bedanya memberontak seperti keadaannya sekarang atau memberontak karena melarikan Ken Dedes. Ia pasti telah mempunyai perhitungannya sendiri kemana ia harus bersembunyi. Ternyata perhitungan Witantra itu sebagian besar adalah benar. Empu Sodo sengaja memperlambat serangan-serangannya supaya Witantra berusaha untuk memanggil orang-orangnya atau orang-orangnya lah yang akan bertebaran mencarinya. Tetapi agaknya Kebu Ijo telah menyampaikan pesan Witantra dan para perwira berhasil membuat perhitungan pula sehingga mereka sama sekali tidak berusaha untuk mencari Witantra dan kedua saudara seperguruannya itu. Karena itu, maka segera Empu Sodo membuat cara lain untuk memancing orang-orang Witantra yang hampir tidak tahu sama sekali apa yang telah terjadi selain kedua perwiranya. Empu Sodo akan berusaha menekan Witantra dan kedua saudaranya, justru mendekati perkemahan rombongannya. Demikianlah, maka sesaat kemudian gerak Empu Sodo itu pun menjadi semakin lincah. Dengan tongkat panjangnya, ia menyerang ketiga bersaudara seperguruan itu semakin sengit. Tongkat panjangnya berputar dari satu arah, seolah-olah ia sedang menggembalakan itik dan membawanya ke dalam air yang tergenang. Apabila orang-orang di dalam rombongan itu melihat pemimpinnya bertempur, maka mau tidak mau mereka pasti akan tergerak dengan sendirinya. Pada saat itulah kuda sempana dan kawan-kawannya harus bertindak.
Setelah mereka berhasil membawa Ken Dedes, maka rombongan prajurit itu harus segera ditinggalkan. Apabila mungkin, jangan ada korban satupun yang jatuh. Dengan demikian, maka peristiwa itu pasti akan menggemparkan Tumapel. Peristiwa itu bagi Empu Sodo dan murid-muridnya akan merupakan suatu permainan yang sangat menggembirakan. Sebab yang akan terjadi kemudian adalah Witantra, Mahindra, Kebu Ijo dan kawan-kawannya pasti dinyatakan bersalah, dan kemungkinan yang terbesar adalah dihukum gantung di alun-alun. Hukuman itu pasti lebih baik daripada apabila Witantra dan kawan-kawannya mati di dalam pertempuran ini. Sebab dengan demikian, maka Witantra masih akan mendapat kehormatan sebagai seorang yang gugur dalam melakukan tugasnya. Tetapi Witantra yang cukup berpengalaman itu dapat menebak maksud Empu Sodo, sehingga dengan demikian ia berusaha sekuat-kuatnya untuk menghindari tekanan Empu Sodo itu. Apabila mungkin, Witantra berusaha untuk mengelak dan meloncat ke arah yang lain, tidak ke arah rombongannya. Namun Empu Sodo ternyata benar-benar sakti dengan berbagai macam unsur gerak dan serangan-serangan tanpa dikehendakinya, bahkan tanpa disadarinya. Witantra semakin lama menjadi semakin dekat dengan perkemahan Ken Dedes. Bahkan Witantra itu pun terkejut bukan buatan ketika di ujung pepohonan sekali-sekali ia melihat sinar api yang menyentuh dedaunan. Dengan demikian, Witantra segera mengerti bahwa ia telah berada semakin dekat dengan rombongannya. Dengan marahnya Witantra menggeram, tetapi yang terdengar adalah suara Empu Sodo. "Nah, aku sekarang mempunyai rencana yang lain. Aku tidak memancingmu menjauhi rombonganmu supaya kawan-kawanmu mencarimu. Tetapi justru aku mendekatkan kalian kepada rombongan kalian. Apabila ada di antara mereka yang mendengar suara pertempuran, pasti mereka akan menjadi ribut. Dan mau tidak mau, mereka pasti akan mencoba membantumu." Witantra tidak menjawab, namun ia masih berusaha menjauhi rombongannya sebelum seorang pun dari mereka mengetahui. Tetapi alangkah marahnya perwira prajurit itu. Ternyata Empu Sodo benar-benar licik. Dengan lantangnya ia berkata, "Hah, Witantra, apakah kau masih mengharap untuk dapat hidup?" Suara Empu Sodo itu menggema seakan-akan memenuhi seluruh hutan, sehingga dengan demikian, maka suara itu telah mengejutkan para prajurit yang berada di perkemahan. Beberapa di antara mereka segera berloncatan bangun dengan menggenggam senjata mereka, sedang beberapa orang yang lain masih mencoba mendengarkan dari mana arah suara itu. Siddhartha yang telah mendengar pesan Witantra lewat Kebu Ijo terkejut pula mendengar suara itu. Suara itu sama sekali bukan suara Witantra. Karena itu, maka ia pun berdiri pula sambil memperhatikan perkembangan keadaan dengan lebih seksama. Demikian pula perwira yang seorang lagi. Segera ia pun berdiri pula, dan tanpa sesadarnya tangannya telah hinggap di hulu-hulu pedangnya. Ken Dedes mendengar pula suara Empu Sodo itu. Terasa dadanya bergetar, namun kemudian dilihatnya para pengawalnya yang telah bersiap menghadapi kemungkinan. Karena itu hatinya menjadi agak tentram.
Witantra yang tahu benar maksud Empu Soto mengumpat di dalam hatinya. Apabila pancingan itu berhasil, maka akan lemahlah pengawalan atas Ken Dedes, sehingga akan memberi kesempatan kepada kuda Sempana untuk menculiknya. Dalam pada itu sekali lagi terdengar Empu Soto berkata sambil tertawa. Jangan lari Witantra, disinilah gelanggang untuk mengadu tenaga, bukan di situ. Setan, Witantra tidak dapat lagi menahan hati untuk mencegah anak buahnya berlarian ke pertempuran itu. Segera ia pun berteriak, tetap di tempatmu Siddhartha, aku hanya menangkap kelinci tua, aku tidak perlu orang-orang lain. Empu Soto tertawa terkekeh-kekeh, namun tongkatnya masih saja berputar, bahkan melanda ketiga saudara seperguruan itu seperti badai. Tekanan Empu Soto benar-benar terasa sangat ketatnya, sehingga pertempuran itu pun setapak demi setapak beringsut ke tempat yang tidak dikehendaki oleh Witantra. Betapa marahnya hati perwira tertinggi pasukan pengawal istana itu, tetapi betapa ia telah mencurahkan segenap kemampuannya bersama kedua adik seperguruannya. Namun ia sama sekali tidak berhasil mendorong Empu Soto masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Bahkan Empu Soto itu pun menjadi semakin cepat bergerak, seperti sebuah bayangan yang meloncat-loncat mengitari ketiga bersaudara itu. Tetapi Witantra dan kedua saudaranya itu tidak berputus asa. Mereka masih tetap dalam perlawanan yang rapi. Betapa saktinya Empu Soto, tetapi melawan ketiga anak-anak muda itu diperlukan pula hampir segenap kemampuannya. Para prajurit di perkemahan menjadi gelisah, apalagi ketika mereka menunggu beberapa saat. Witantra masih belum muncul di antara mereka. Berbagai pertimbangan melingkar di dalam kepala Siddhartha. Apalagi ketika terdengar kembali suara tertawa Empu Soto semakin dekat. Lihat Witantra, betapa buruk perangaimu. Tak seorang pun di antara anak buahmu yang bukan seperguruan denganmu bersedia membantumu. Betapa luka hampir memenuhi tubuhmu, namun mereka akan bergembira apabila kau mati di hutan ini. Siddhartha akan segera mendapat pengangkatan, menggantikan kedudukanmu, sedang yang lain pun akan desak-mendesak setingkat ke atas. Jangan berputus asa. Tiba-tiba terdengar Witantra memotong. Bertempurlah dengan senjata, jangan dengan kata. Mungkin kau kecewa setelah kau melihat cara Witantra mempertahankan dirinya. Kau semula pasti menyangka bahwa pasukan pengawal Aku adalah semacam pasukan kehormatan yang hanya mampu memanggul panci-panci dan tunggul. Tetapi sekarang kau menghadapi salah seorang daripadanya dalam suatu perkelahian. Empu Soto menggeram. Kemarahannya semakin lama semakin menyala membakar ubun-ubunnya. Kau jangan gila Witantra, katanya. Kalau aku menjadi benar-benar marah, maka kau benar-benar akan aku bunuh bertiga. Kini Witantra lah yang tertawa. Kalau kau mampu membunuh kami, maka pasti sudah kau lakukan. Tetapi suara Witantra itu terputus ketika tongkat Empu Soto menyambar keningnya. Untunglah bahwa ia masih sempat menghindar meskipun tergesa-gesa. Dalam keadaan itu, hampir-hampir saja ia kehilangan keseimbangannya. Empu Soto yang sudah menjadi semakin marah melihat kesempatan terbuka baginya. Kalau ia ingin membunuh Witantra, itulah saat yang sebaik-baiknya. Ia dapat menusuk dada Witantra dengan ujung tongkatnya yang
meskipun tidak terlampau runcing. Namun kekuatannya cukup untuk melubangi dada panglima pasukan pengawal itu. Tetapi sesaat Empu Sodo ragu-ragu. Ia ingin Witantra mati di tiang gantungan sebagai seorang pengkhianat yang tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik, tidak di medan peperangan. Namun kalau kesempatan ini tidak dipergunakan, apakah akan datang kesempatan yang sama? Dan apakah benar Witantra dianggap bersalah nanti oleh Akuwu? Tiba-tiba Empu Sodo menggeram. Ternyata kemarahannya telah menggelapkan perhitungannya. Witantra, apakah perlu akan dibunuhnya saat itu juga? Tetapi waktu yang sekejap itu ternyata telah menyelamatkan Witantra. Ketika Empu Sodo sedang diragukan oleh perasaannya sendiri, Witantra sudah sempat memperbaiki keadaannya. Apalagi demikian Empu Sodo mengambil sikap. Mahendra dan Kebo Ijo datang bersama-sama dalam sebuah serangan berpasangan yang berbahaya. Sehingga Empu Sodo terpaksa meloncat menghindar. Namun demikian kakinya menjejak tanah. Demikian ia melenting sambil mengayunkan tongkatnya. Sekali lagi pelipis Witantra hampir disambar oleh tongkat itu. Sekali lagi Witantra meloncat surut beberapa langkah untuk menghindari tongkat itu. Namun Empu Sodo pun kemudian menyerangnya seperti banjir bandang. Witantra menjadi kesulitan pula menghindari serangan-serangan itu. Serangan yang semakin cepat dan berbahaya. Tetapi kembali Mahendra dan Kebo Ijo mencoba memotong setiap serangan Empu Sodo dengan serangan-serangan yang cukup berbahaya pula. Kedua anak muda itu bertempur seperti sepasang alap-alap di udara. Sedang Witantra itu pun kemudian memimpin kembali perlawanan atas Empu Sodo sebagai seekor Raja Wali. Namun yang tidak dikehendaki oleh Witantra adalah mereka menjadi semakin dekat dengan perkemahannya. Ketika sekali lagi ia terdorong surut bersama Mahendra, maka mereka ternyata telah meloncat ke dalam daerah cahaya perapian dari kawan-kawan mereka. Para prajurit Tumapel terkejut melihat perkelahian itu. Apalagi mereka melihat Witantra dan Mahendra berada dalam bahaya. Namun mereka segera melihat Kebo Ijo melontarkan diri seperti tatit menyambar di langit, menusuk langsung lambung Empu Sodo. Meskipun serangan Kebo Ijo itu dapat dielakkan, namun saat yang pendek itu telah memberi kesempatan kepada Witantra dan Mahendra untuk memperbaiki kedudukannya. Dalam pada itu terdengar Empu Sodo tertawa kembali dengan lantangnya. Ia berkata, "Hei, para prajurit Tumapel yang perkasa, inilah pemimpin kalian yang sedang menangkap kelinci tua itu. Lihatlah, apakah ia mampu melawan Empu Sodo yang sudah tua ini. Tidak hanya seorang diri, tetapi bertiga dengan kedua saudara seperguruannya." Semua mata melihat perkelahian itu. Semua hati menjadi berdebar-debar pula karenanya. Ken Dedes pun kemudian dengan serta-merta berdiri. Dengan penuh kekhawatiran, ia melihat perkelahian yang kemudian berkobar kembali dengan sengitnya. Siddhartha masih berdiri terpaku di tempatnya. Sesaat ia dicekam oleh keraguan-raguan. Ingin ia meloncat membantu Witantra melawan Empu Sodo. Tetapi segera teringat olehnya Ken Dedes yang berdiri gemetar. Gadis itu harus mendapat pengawalan yang baik menurut pesan Witantra. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah
Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.